Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renjiro. Kali ini saya akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Kalijaga. Kisah ini terinspirasi dari buku berjudul Sunan Kalijaga karya Munawar Jeka. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia. Dahulu kala, sebelum Sunan Kalijaga atau Raden Masaid berhasil menyebarkan agama Islam, ia mengalami kisah hidup yang kelam. Saat itu terjadi kemarau panjang di wilayah Tuban. Banyak hewan kelaparan. Tak hanya hewan, banyak anak yang menangis kelaparan. Ibu, aku lapar. Tolong kami, Tuhan. Kami lapar, Tuhan. Selamatkan kami, Tuhan. Melihat hal itu, Raden Masaid pun prihatin. Lalu ia membongkar gudang kadipaten dan melakukan tindak perampokan. Mengetahui hal itu, Tumenggung Wilatika, ayah Raden Masaid, murka. Kurang ajar! Pergi kamu dari rumah ini! Setelah meninggalkan rumah, Raden Masaid masih tetap merampok. Bahkan ia merampok orang-orang kaya di Kadipaten. Hal itu membuat ayahnya semakin malu dan marah, lalu mengusirnya agar meninggalkan wilayah Tuban. Raden Masaid pun pergi dari Tuban. Hingga di sebuah tempat, ia bertemu dengan lelaki tua. Lelaki tua itu adalah Sunan Bonang. Namun Raden Masaid tak mengenalinya. Hei lelaki tua, serahkan semua barang itu kepadaku. Apa maksudmu, anak muda? Tidak usah banyak tanya. Berikan semua barang itu kepadaku. Astagfirullahaladzim. Istighfar, anak muda. Apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang keliru. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Hei Pak Tua, banyak orang di daerah hidup kelaparan. Semua barang yang kudapat selalu kubagikan kepada mereka. Aku tidak tega melihat orang hidup sengsara dan kelaparan seperti itu. Mendengar semua itu, Sunan Bonang pun menasihati Raden Masaid agar kembali ke jalan yang benar. Anak muda, hatimu sungguh mulia. Namun
Sunan Bonang berhasil mengubah buah aren menjadi emas. Raden Mas Said pun terheran-heran. Lalu ia meminta maaf dan mohon agar diangkat menjadi muridnya. Namun Sunan Bonang memberi satu syarat, yaitu Raden Mas Said harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Raden Mas Said pun menyanggupi satu syarat tersebut. 3 tahun kemudian Sunan Bonang kembali. Ia melihat tubuh Raden Mas Said dirambati rumput liar. Melihat keteguhan hati Raden Mas Said, Sunan Bonang pun takjub. Atas peristiwa itulah Raden Mas Said diberi nama Sunan Kalijaga. Setelah lama berguru ke Sunan Bonang, ia menjalani hidup dengan mulia. Ia berhasil menyebarkan Islam ke tanah Jawa dengan berdakwah dan menggunakan media seni wayang kulitnya. Nah, teman-teman, berdasarkan kisah ini, kita dapat meneladani sifat kemuliaan hati Kanjeng Sunan Kalijaga. Teruslah belajar dan patuh pada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santai enak ya. Ternyata penampilanmu lebih baik daripada bapakmu. Rivalku ini bahaya ini. Pak Ane lewat pesanan. Pak Ane mek iso ngene tok. Yang ngajari ayah. Iya. Ayahmu bisa ngajari sebagus ini. Bisa banget. Wah, Bisa banget. Tetap walaupun korban ayah itu yang bangganya tetap buat ayahnya. Latihannya sudah berapa lama? Mungkin sekitar 1 minggu. Oh, Nanti satu kok minggu. ada gerakan gini-gini itu disuruh ayah atau kamu sendiri? Itu untuk improvisasi atau Wih, keren sekali tepuk tangan Improvisasi lagi. atau tambahan luar biasa ini. Mas Asa waspada teman-teman teater yang Teman-teman lainnya yang lain. luar biasa. Oh iya. Ini Gimana? Mau nanya Jawa Tengah lagi. luar biasa. Baca Ini. puisinya bagus, keguritannya bagus, ini mendongengnya bagus luar Ini biasa. penampilan kedua di panggung ini nih. Oh, Iya, penampilan kedua. mendongengnya udah lama. Pertama pertama puisi. Puisi. juga bisa baca puisi. Bisa. Korban bapak kita menang. Baik, tepuk tangan untuk Dek Rejiro. Rejiro. Terima kasih, sangat luar biasa. Luar Rejiro. biasa, keren sekali.